Perkenalkan, nama saya Yosa Suranta Berbukit. Saya dari jurusan Teknologi Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang MFQ atau Multiple Feedback Queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multilevel queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya, prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan M atau K dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, pajak CPU burst proses juga akan semakin besar. Algoritma ini didefinisikan beberapa parameter antara lain 1. Jumlah antrian 2. Algoritma penjadwalan tiap antrian 3. Kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi 4. Kapan menurunkan proses antrian yang lebih rendah 5. Antrian mana yang akan dimasuki proses yang akan membutuhkan. Dengan pendefinisian seperti tadi, membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Tapi, untuk mengetahui mana penjadwalan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Cara kerja MVQ dapat kita lihat pada gambar tersebut. Multilevel feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multilevel queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multilevel feedback queue dengan multilevel queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Perhatikan gambar pada slide sebelumnya. Yang pertama, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0 atau kuantum sama dengan 8 ms. Kedua, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1 atau kuantum sama dengan 16 ms. Ketiga, Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0 dan jika proses Q1 tidak selesaikan, maka dalam 14 ms proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Keempat, Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma VCVS. Selanjutnya, multiple feedback queue. Multi feedback queue ini merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Yang kedua, penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya sweeping dengan proses-proses yang sangat banyak penggunaannya. Proses dilakukan karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama, sehingga diberi jatah waktu atau jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Ketiga, penjadwalan ini mengkehendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Dengan ketentuan berlaku, jalankan proses yang ada pada tertinggi. Jika proses menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka diturunkan kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Contoh kasus MVQ dapat kita lihat pada gambar tersebut, dan ini di slide selanjutnya sudah ada penyelesaian. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang MVQ. Saya Yosa Suranta Berbukit mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.